Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Parung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjam dan juga Bapak Kasih PM, Bapak Ustadz Yajidil Bustami. Terima kasih yang pada kesempatan hari ini telah memfasilitasi kami berkegiatan di Kecamatan Parung, yaitu dalam rangka mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dari Basnas Kabupaten Bogor. Dan juga terima kasih tadi sambutan dari Bapak Kasih PM ini telah tausiah juga, alhamdulillah, dan juga telah memberikan saran, usul dan juga harapan kepada kami. Kami catat dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi realisasi kami, menjadi aksi kami. Bapak Camat dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Basnas merupakan adalah lembaga pemerintah non struktural yang mengelola dana zakat di wilayah Kabupaten Bogor. Jadi cakupan kami di wilayah Kabupaten Bogor, baik itu kami menerima zakat infak dan sedekahnya maupun dana zakat tersebut kami salurkan kepada warga di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini kita di wilayah Kecamatan Parung. Sejatinya apa yang diharapkan tadi oleh Bapak Ustadz Yajidil Bustami ini memang seharusnya demikian, ya. Jadi kegiatan ini tidak hanya sekali dalam 1 tahun, syukur-syukur setiap bulan. Syukur-syukur bukan hanya untuk program penyaluran bantuan konsumtif diberikan langsung habis, tapi kita juga berharap program tersebut tersampaikan kepada yang berhak menerimanya itu dalam bentuk produktif, ya, modal usaha, pelatihan kerja dan lain sebagainya. Itu memang harapan dan target kami, karena salah satu program besar kami adalah M2M. M2M itu adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki, menjadikan seseorang yang menerima dana zakat, infak dan sedekah merubah menjadi mereka yang berinfak minimal, bahkan apalagi mereka yang menunaikan zakat. Namun ini adalah memang PR besar, pekerjaan rumah kami yang sangat besar, karena di satu sisi kami harus mewujudkan program tersebut, di sisi yang lain kami pun harus berupaya mendongkrak potensi zakat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, kalau dari jajaran pegawai negeri sipil Kecamatan Parung ini sudah aktif menunaikan zakat, infak dan sedekahnya setiap bulan. Begitu juga yang kami ketahui bukan hanya kantor kecamatan tapi juga puskesmas Parungnya pun sudah aktif, gitu. Hanya saja memang apa yang diharapkan tadi menjadi realisasi memang butuh, ya, potensi-potensi yang harus kita dongkrak. Karena zakat itu setelah kami himpun harus dibagi lagi, ya, kepada asnaf. Jadi bukan hanya kepada fakir, miskin, amil, sabil, ibnu sabil. Kalau kemarin dikatakan ada
pemberian bantuan kepada Kiai Salafi dalam rangka Hari Santri itu asnafnya asnaf sabilillah. Jadi ketika kami menghimpun maka harus dibagi-bagi lagi. Oleh karena itu pada hari ini yang kita terima memang tidak banyak, tapi mudah-mudahan dengan tidak banyak itu apa yang telah dikatakan oleh Pak Ustadz, berkah ya, ziyadah bil khair, walaupun sedikit insya Allah berkah ya. Kalau nggak berkah kan walaupun dapat 5 juta sampai rumah langsung habis, itu nggak berkah. Mudah-mudahan walaupun hanya pada hari ini mendapatkan 300.000 rupiah per orang, itu mudah-mudahan berkah ya kan, karena kan rezeki itu apa yang dimakan ya, selain yang dimakan ya kan, rezeki itu kan apa yang dimakan kan gitu. Ada ibu pegang makanan itu rezeki, silahkan dimakan. Karena banyak diantara kita bisa makan tapi belum tentu ya untuk menyehatkan gitu kan, seperti yang manis-manis kan, seperti itu. Jadi harapan kami kendati hanya pada hari ini mendapatkan 300.000 rupiah, tapi mudah-mudahan itu adalah bermanfaat, berkah, dan merupakan memang titipan dari para muzaki. Karena Basnas itu merupakan lembaga terima kasih sebetulnya. Diterima langsung dikasih ya, nggak boleh disimpan diinvestasikan, nggak boleh ya. Minimal harus 80% dana zakat yang terhimpun itu harus langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya, seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Camat ya, nanti kedepannya kita berlanjut lagi di tahun berikutnya, bukan hanya untuk bantuan ini saja, tetapi juga bantuan-bantuan yang lainnya, semisal modal usaha ya, seperti itu, agar terus berkembang. Jadi yang memberi yang menerima bantuan modal usaha itu dia bisa berinfak, nanti infaknya bisa kembali lagi feedback kepada kita semua, seperti itu. Jadi kami mohon maaf dan memang kami sama-sama berdoa agar kita semua Basnas memang harus selalu amanah, para muzaki juga, ASN di lingkungan di Kecamatan Parung ini juga memang terus tidak putus untuk selalu menunaikan zakat infak sedekahnya setiap bulan, dan juga potensi-potensi yang belum tergarap ya, itu mudah-mudahan bisa tergali. Karena di Basnas ini rata-rata di Basnas itu, Basnas kabupaten itu, kabupaten kota itu baru mampu menggarap zakat dari para ASN. Belum menyentuh ke pertanian, belum menyentuh ke perdagangan, pengusaha, pabrik dan lain sebagainya. Terus kami sedang berjuang ya agar potensi-potensi yang katanya triliunan itu bisa tergali dan bisa dimanfaatkan oleh kita semua, oleh para mustahik, sehingga program M2M, mustahik menjadi muzaki, itu dapat terwujud, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Camat. Ya, mungkin kami hanya datang ke sini ya cuma itu saja. Jadi mohon maaf, dalam rangka kami juga berhadapan langsung pentenir ya, volunteer ya. Kami berhadapan langsung dengan para mustahik di sini, dan Bapak juga sebagai muzaki yang telah menunaikan zakatnya langsung menyalurkan dana zakat tersebut kepada para mustahik. Selanjutnya ada sebuah pengumuman ya, Bapak Ibu mungkin ya, nauzubillah min dzalik ya, mungkin barangkali Bapak Ibu dirujuk ke RSUD Cibinong ya. Kalau Ibu dirujuk kemudian Ibu menginap di rawat inap di RSUD Cibinong, Basnas menyediakan rumah singgah ya. Jadi bagi yang penunggunya ya, misalnya yang nunggu lebih dari 1 orang, yang satu di rumah sakit, yang satunya lagi menunggu di di Selasaran, datang aja ke rumah singgah dekat RSUD Cibinong di depan pom bensin. Nah itu datang bisa singgah di sana. Jadi semakin sehat ya. Jangan sampai kita yang menunggu ikut-ikutan sakit karena tidurnya nggak layak atau di bawah ranjang pasien gitu. Jadi 1 orang menunggu di kamar rawat inap, mungkin 1 orang lagi bisa menunggu di rumah singgah gratis ya. Tinggal fotokopi KTP aja, mungkin ada kan bawa KTP asli, nanti bisa dipoto gitu.
Itu gratis dan dapat makan insya Allah ya 1 kali atau 2 kali pas lagi. Nah ini direktur direktur rumah singgahnya. Jadi kalau ibu dirawat di RSUD, alhamdulillah ya, atau keluarga bisa nanti yang menunggunya itu bisa singgah tidur ya, istirahat di rumah singgah. Ya kurang lebih 100 meter ya dari rumah sakit itu di depan pom bensin. Mungkin itu saja Pak Camat dan Pak Kasih sambutan dari kami. Mungkin nanti ada simbolis ya 3 orang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.